Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan kembali kepada pelakunya. Entah cepat, entah lambat. Inilah kisah nyata penuh pelajaran hidup, agar kita selalu ingat bahwa keadilan Tuhan tak pernah tertukar. Pak Ngadimin dikenal supel dan suka nonton bola rame-rame, tapi hobinya itu bikin dia sering ngutang ke warung Wak Juki. Wak mie instan 2 kopi sachet 3 bayar besok ya. Tapi besoknya, dia ngilang kayak hantu baru dapat shift malam. Wak Juki catat semua utangnya di buku lusuh. Totalnya udah kayak cicilan motor baru. Tiap ditagih Pak Ngadimin cuma bilang, warga yang resah pun mulai merencanakan cara untuk menghadapi Pak Ngadimin. Mereka berkumpul di warung Wak Juki untuk membahas langkah selanjutnya. Di sisi lain, Pak Ngadimin tampak santai bermain video game tanpa memikirkan utang-utang yang menumpuk. Semakin banyak orang yang datang mencari Pak Ngadimin. Tukang gas sudah bersiap dengan tabung gas, berharap bisa menagih utangnya. Tapi Pak Ngadimin hanya mengabaikan semua itu sambil terus asyik bermain. Di warung Wak Juki merasa frustrasi melihat utang-utangnya yang tak kunjung dibayar. Dia berbagi cerita dengan tukang sayur dan tukang gas, semua sepakat bahwa sudah saatnya menegur Pak Ngadimin. Sementara itu Pak Ngadimin asyik di arcade tidak memikirkan hutangnya. Suara mesin permainan mengisi telinganya dan dia terus melanjutkan hobi tanpa rasa bersalah. Suatu malam Pak Ngadimin bermimpi didatangi sosok wanita tua berjubah putih. Bayar utangmu atau aku tagih di akhirat. Ia bangun kaget tapi bukannya tobat, malah lanjut ngutang ke warung sebelah. Anehnya tiap malam ia dengar suara ketukan pintu, tapi saat dibuka, kosong. Suara orang batuk-batuk seperti Wak Juki terdengar dari balik dapur. Lalu muncul peristiwa aneh, mie instan di rak warung tiba-tiba membusuk sendiri padahal belum kadaluarsa. Kopi sachet berubah jadi hitam pekat dan berbau anyir. Pak Ngadimin mulai stres. Ia mengaku ke istri, aku kayak ditagih bukan sama manusia lagi, tapi sama dunia lain. Dengan semakin banyak mimpi dan peristiwa aneh, Pak Ngadimin merasa tertekan. Ia mencoba mempersiapkan diri menghadapi sosok wanita tua itu. Di tengah kegelisahannya, Pak Ngadimin mulai merasakan beban utang yang semakin berat. Ia bingung bagaimana cara menyelesaikannya sebelum terlambat. Akhirnya Pak Ngadimin memutuskan untuk pergi ke warung dan membayar utangnya. Namun suasana di warung terasa aneh dan mistis. Dengan gemetar Pak Ngadimin menyerahkan uangnya kepada pemilik warung. Ia merasakan beban sedikit berkurang tetapi ketegangan masih menyelimuti. Suatu hari Pak Ngadimin jatuh sakit. Nggak parah, cuma demam. Tapi malam itu dia meninggal tiba-tiba. Wak Juki datang sambil bawa buku catatan utang. Saya ikhlasin asal jangan utangnya ikut ke alam kubur. Saat jenazah dimandikan, airnya berubah warna kecoklatan seperti kopi yang ia utang. Bahkan kain kafan bau mie instan basi. Warga pun gelisah. Ketika dikuburkan, liang kubur sempit dan seperti enggan menerimanya. 3 kali digali, 3 kali longsor lagi. Akhirnya jenazah Pak Ngadimin dikubur dekat pohon pisang jauh dari makam keluarga. Upaya untuk menguburkan Pak Ngadimin semakin sulit. Setiap kali liang kubur digali, tanah longsor kembali menutupi jenazahnya. Warga mulai berbisik meragukan takdir yang menimpa almarhum yang punya banyak utang. Dengan hati yang berat, mereka menyaksikan proses pemakaman berharap jika semua ini hanyalah mimpi buruk. Malam semakin larut dan suasana menjadi tegang, setiap detik terasa berat di antara mereka. Di bawah sinar bulan yang redup, pohon pisang seolah menambah kesan menyeramkan pada pemakaman tersebut. Sementara warga berdoa dengan harapan agar arwah Pak Ngadimin tenang dan utangnya tidak membebani kehidupan setelah mati. Setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Ambil pelajaran, ambil hikmah, dan mari jadi manusia yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Pelajaran Hidup.